Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Nurul Sukmaning Tias dengan NIM 2019 008192. Di sini saya akan menjelaskan mengelola sistem global. Pertumbuhan sistem informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional atau disebut dengan International Information System Architecture, terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Yang kedua, lingkungan global, yaitu penggerak dan tantangan bisnis di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi atau dengan telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Faktor-faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus yang mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan kemunculan budaya dunia menciptakan kondisi untuk pasar global. Dan yang terakhir, paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi, dan pemilihan platform teknis yang tepat. Yang B, mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. A. Strategi multinasional atau multinasional. Memusatkan manajemen pengendalian dan keuangan di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Yang B. Pewaralaba atau franchise. Merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang C, strategi lintas negara atau transnasional, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Yang kedua, faktor pendorong aplikasi bisnis global. Pelanggan global. TI global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang berpergian kemana saja dengan operasi global. Produk global, produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. TI global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Yang ketiga, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem adalah berbagai aktivitas yang melibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di
lokasi-lokasi luar negeri. Sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. C. Mengelola sistem global. Yang pertama, skenario yang umum, disorganisasi skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Yang kedua, strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting tetapi tidak harus benar-benar di semua negara. Yang ketiga, solusi manajemen implementasi. Yang A, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang B, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang C, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. D, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. D, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara lain. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global memiliki 3 bagian. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem, yaitu tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Dan yang terakhir, penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data.